Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi sosiologi pendidikan berkaitan dengan tentang tokoh, teori, dan ruang lingkup dalam konteks pendidikan di Indonesia. Materi ini telah rampung disusun oleh kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Asep Rahmat, kemudian Bapak Fuad Hasan, Bapak Rifki Hamdi, dan Ibu Nurul Wahyuniarti. Saya ucapkan terima kasih banyak pula kepada dosen kita yang telah membimbing kita, yaitu Bapak Faris Hananto. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita mulai saja materi kita kali ini, yaitu tentang pendahuluan dulu ya. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial, budaya, dan ekonomi. Namun tidak berdiri sendiri tentu saja. Selalu terkait dengan struktur sosial, politik, dan kebudayaan. Sosiologi pendidikan membedah hubungan timbal balik antara institusi pendidikan dan masyarakat, serta bagaimana pendidikan membentuk identitas dan posisi sosial individu. Fenomena seperti digitalisasi menggeser habitus dan memunculkan kesenjangan digital yang merefleksikan perbedaan model budaya dan ekonomi. Di Indonesia yang sangat majmuk, kebijakan seperti zonasi menimbulkan perdebatan soal keadilan sosial. Masalah seperti bullying, intoleransi, dan tawuran menandakan disfungsi sosialisasi di lingkungan pendidikan. Itu ya teman-teman ya, latar belakang penyusunan materi ini. Jadi intinya digitalisasi menggeser habitus dan memunculkan kesenjangan digital yang merefleksikan perbedaan modal budaya dan ekonomi. Biasanya kan orang-orang dengan latar belakang strata sosial atau ekonomi menengah ke atas itu tentu saja habitusnya tentu beda. Habitus itu maksudnya ya gaya hidup, gaya bicara, gaya berpakaian, itu habitus tentu saja berbeda dengan masyarakat menengah ke bawah tentunya ya. Nanti akan dibahas oleh para pemikir kita nanti ya. Selanjutnya, rumusan masalah. Siapa tokoh utama sosiologi pendidikan? Nanti akan dibahas ya, dari mulai tokoh klasik sampai tokoh kontemporer. Kemudian apa saja teori-teori sosiologi yang mendasari analisis pendidikan dan bagaimana ruang lingkup sosiologi pendidikan baik makro atau mikro. Nah, tujuan penulisan makalah ini atau materi ini adalah untuk memetakan pemikiran tokoh sosiologi klasik hingga kontemporer dan relevansinya terhadap ruang lingkup pendidikan di Indonesia untuk memberikan perspektif kritis bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi. Selanjutnya, kita bahas tentang tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Kita mulai dari yang tokoh klasik dulu ya. Di sini kita akan bahas 2 tokoh utama, yaitu Durkheim dan 3 ya. Di sini ada 3. Durkheim, Weber, dan Marx. Nah, pertama Emil Durkheim. Emil Durkheim. Namanya juga susah untuk disebutkannya. Emil Durkheim. Siapakah Emil Durkheim ini, teman-teman? Emil Durkheim itu adalah sosiolog Prancis yang dikenal sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Jadi ini termasuk tokoh klasik, tapi dia mulai merintis atau mendirikan sosiologi modern. Dia lahir di Epinal, Prancis tanggal 15 April tahun 1858. Dia dianggap sebagai bapak sosiologi pendidikan. Dalam pandangannya, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter moral individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, itu ya. Jadi, menurut Emil Durkheim, bahwa pendidikan bukan hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tapi sekaligus juga untuk membentuk karakter moral individu.
ini ada hubungan, ada kaitannya ya dengan makna ilmu manfaat dalam Islam. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa membawa seseorang itu menjadi lebih bermanfaat. Ya. Rasul mengatakan seperti itu kan, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini. Ini menurut Emil Durkheim ya. Apa saja pemikirannya? Nah, pemikirannya ada di sini mencakup teori fakta sosial sebetulnya. Teorinya mencakup fakta sosial, solidaritas mekanis versus organis, kemudian teori bunuh diri terkait integrasi sosial, serta peran agama sebagai fakta sosial non material. Nah itu ya. Jadi itu teori-teori turunan yang dicetuskan oleh beliau, yaitu Emil Durkheim. Selanjutnya tokoh yang tak kalah penting juga Max Weber ya. Max Weber. Siapa Max Weber itu? Max Weber itu seorang sosiolog Jerman ya, filsuf Jerman juga dia. Namanya Max Weber, lahir pada tanggal 21 April tahun 1864. 1984 di Thuringia, Jerman. Dia menekankan pada konsep birokratisasi dalam pendidikan dan bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat stratifikasi sosial untuk menentukan status individu melalui sertifikasi atau gelar. Jadi menurut beliau, menurut Max Weber, bahwa pendidikan itu bisa digunakan jadi alat stratifikasi alat penentukan strata sosial atau tingkat sosial. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka strata sosialnya juga, tingkat sosialnya juga akan semakin tinggi. Itu menurut teori Max Weber. Lalu teori apa saja yang beliau cetuskan? Yang pertama, teori rasionalisasi. Apa rasionalisasi? Penekanan pada efisiensi dan logika ditekankan oleh tindakan dan lembaga sosial. Sementara nilai-nilai tradisional dibayangi oleh nilai-nilai emosional melalui rasionalisasi. Weber berpendapat bahwa rasionalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Berubah dari aspek ekonomi menjadi aspek agama. Dalam hal ini Weber menjelaskan bahwa sosiologi rasional adalah pendekatan yang menekankan penerapan metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena dalam masyarakat. Yang kedua, teori etika Protestan dan spiritual kapitalisme. Nah, ini yang kedua ya. Menurut Weber, etika Protestan merupakan salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kapitalisme modern. Weber berargumen bahwa etika kerja Protestan sebagai bentuk penyembahan mendorong individu untuk bekerja keras dan menabung dengan mempromosikan efisiensi dan keuntungan. Nilai-nilai ini berkontribusi pada pengembangan pola pikir kapitalis. Yang kedua, Weber pendapat bahwa kapitalisme modern muncul sebagai hasil dari penurunan nilai-nilai tradisional dan penggantiannya dengan nilai-nilai rasional dan sistematis. Yang ketiga, teori birokrasi. Weber memperkenalkan konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang efisien dan rasional. Ciri-ciri birokrasi menurut Weber adalah hierarki kewenangan, aturan dan prosedur, pemisahan antara fungsi dan pribadi. Itu Weber. Kemudian yang ketiga, tokoh klasik, masih disebut tokoh klasik, itu adalah yang terkenal Karl Marx, yang disebut madhabnya disebut madhab Marxisme ya. Siapa Karl Marx? Karl Marx itu dilahirkan pada tahun 1818 ya, berarti 1818 di Trier, kerajaan Prusia. Ini masih Jerman berarti ya. Marx itu bangsa Yahudi loh. Nah, kelihatannya kayak orang Yahudi di gambarnya. Marx mencetuskan teori tentang eksploitasi dalam melihat hubungan sosial antara dua kelas yang saling bertentangan, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis
Borjuis pemilik modal, orang yang punya hartanya, orang yang punya materinya. Proletar itu ya pekerjanya, buruhnya, kaum buruh. Kaum pekerja atau proletar merupakan kelas yang teralienasi dari banyak aspek. Dari aspek kelasnya sampai produk yang dihasilkannya sendiri. Nanti ada pembagian alienasi ya, akan dijelaskan. Karl Marx melihat pendidikan sebagai bagian dari superstruktur yang melayani kepentingan kelas penguasa atau borjuis untuk melanggengkan ideologi kapitalisme. Teori-teorinya antara lain, pertama, teori kelas sosial dan konflik kelas. Teori ini adalah inti dari pemikiran Marx. Ya. Madhab Marxisme ini intinya ya. Bagaimana pendapatnya intinya? Ya, Marx berpendapat bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Ya, tadi itu, kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas-kelas utamanya apa saja? Nah, dalam masyarakat kapitalis, kelas-kelas utama adalah pertama borjuis atau kelas pemilik. Nah, kelas yang memiliki alat produksi seperti pabrik, tanah, modal, mereka mendapatkan keuntungan dari eksploitasi pekerja atau proletarnya. Yang kedua, proletariat. Nah, proletariat atau kelas pekerja. Kelas ini adalah kelas yang tidak memiliki alat produksi dan hanya bisa menjual tenaga mereka untuk mendapatkan upah. Itu jadi borjuis sama bos-bos gitulah, pemilik modal, pemilik pabrik, pemilik tanah. Nah, sementara kaum buruhnya disebutnya kelas proletar. Nah, menurut Marx, konflik antara borjuis dan proletariat adalah pendorong utama perubahan sosial. Borjuis mengejar keuntungan untuk mengeksploitasi proletariat, sementara proletariat berjuang untuk memperbaiki kondisi mereka dan akhirnya menggulingkan sistem kapitalis. Itu ya. Yang kemudian, yang nomor keduanya, ada yang disebut teori materialisme historis. Marx mengembangkan materialisme historis untuk menjelaskan bagaimana kondisi material dan ekonomi mempengaruhi struktur sosial dan perkembangan sejarah. Jadi, dia menjelaskan bahwa kondisi material dan ekonomi akan mempengaruhi struktur sosial dan perkembangan sejarah. Menurut Marx, bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya, bukan pada idenya. Pendapat Marx ini bertolak belakang dengan pendapat Hegel, bertentangan ya. Menurut Marx, penekanan Marx pada sektor materi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikiran kelompok ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo. Konsepsi materialis Marx dijelaskan dalam The German Ideology. The German Ideology, ada bukunya ya, disusun bersama Engel. Tema pokok dalam karya ini adalah bahwa perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran, ideologi-ideologi atau asumsi-asumsi filosofis mencerminkan, bukan menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial dan material manusia. Kondisi-kondisi material bergantung pada sumber-sumber alam yang ada dan kegiatan manusia yang produktif. Kemudian yang terkenal juga ada disebut teori alienasi. Teori alienasi. Alienasi dalam konteks Marx mengacu pada keadaan di mana pekerja merasa terpisah dan terasing dari hasil kerja mereka, proses kerja, sesama pekerja, dan diri mereka sendiri. Sekali lagi, jadi alienasi dalam konteks Marx mengacu pada keadaan di mana pekerja merasa terpisah dan terasing dari, pertama, terasing dari hasil kerja, kedua, terasing dari proses kerja, terus terasing dengan sesama pekerja, bahkan terasing dengan dirinya sendiri. Jadi disimpulkan alienasi itu akan terjadi dalam beberapa bentuk ya, di 4 bentuk berarti ya. Pertama, alienasi dari produk kerja. Jadi pekerja merasa tidak memiliki produk yang dia buat sendiri, karena dia hanya sekedar dibayar. Tetap yang punya adalah pemilik modal atau kapitalis. Yang kedua, alienasi dari proses kerja. Pekerja merasa terpisah dan tidak memiliki kontrol atas proses produksi. Dia hanya melakukan tugas-tugas rutin. Ya, yang ketiga, alienasi dari sesama pekerja. Nah, jadi dalam sistem kapitalis, pekerja seringkali diposisikan sebagai pesaing satu sama lain, sehingga mengurangi rasa solidaritas antara mereka. Dan yang terakhir, alienasi dengan diri sendiri. Bahkan dengan diri sendiri, mereka merasa terasing.
Jadi pekerja merasa terasing dari potensi kreatif dan kapasitas diri mereka yang dirampas oleh sistem kerja kapitalis. Ya, dengan kata lain ya namanya pekerja hanya ada di telunjuk. Jadi kreativitas itu sangat terbatas. Meskipun ada kreativitas tapi mungkin tidak bisa dituangkan secara bebas karena dia hanya sekedar pekerja. Gitu ya. Kemudian setelah kita membahas tokoh klasik, kita akan membahas tentang tokoh sosiologi pendidikan kontemporer. Nah, di sini ada yang terkenal Bordi dan Freire. Namanya juga susah kita sebut ya. Freire Bordi. Freire Bordi. Dia merupakan sosiolog, antropolog, dan filsuf Prancis. Ya, lahir tahun 1930, ini udah mau ke abad 20 ya. Kalau tadi abad 18-an ya. Ini abad 19, abad 20 nih. Freire Bordi. Freire Bordi menyoroti reproduksi ketimpangan lewat modal budaya dan habitus. Modal budaya seperti gaya bicara, pengetahuan, sikap memberi keunggulan bagi kelompok berkelas menengah ke atas. Habitus terbentuk sejak kecil dan mempengaruhi kesiapan akademik siswa. Jadi memang seringkali ya terjadi ketimpangan ya. SMA favorit dihuni dengan orang-orang dengan menengah ke atas. Biasanya orang-orang menengah ke atas itu dianggap lebih siap secara akademik dan lebih bisa dianggap lebih berprestasi mungkin ya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu juga. Nah, inilah yang disoroti oleh Freire Bordi. Jadi Bordi menyoroti bagaimana pendidikan berperan dalam mereproduksi ketimpangan sosial melalui konsep modal budaya dan habitus. Modal budaya mencakup gaya bicara, pengetahuan, dan sikap yang dihargai oleh institusi pendidikan. Individu dari kelas menengah dan atas cenderung memiliki modal budaya. Dan ini secara alami sejak kecil. Selain itu, Bordi juga mendefinisikan habitus sebagai disposisi dan yang tertanam sejak kecil melalui interaksi sosial di rumah dan komunitas. Zaman saya kecil dulu itu di kampung saya itu sangat jarang anak kecil usia SD yang bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Hanya orang-orang yang merantau ke Jakarta, yang kemudian anak-anaknya hidup di Jakarta, pas mau masuk SD, kemudian pulang ke Tasik dan sekolah di Tasik. Nah, mungkin karena udah kebiasaan di sananya begitu, jadi untuk mereka bahasa Indonesia dianggap mudah mungkin ya. Dan itu dianggap hebat. Nah, kalau sekarang ya biasa-biasa aja. Kemudian tokoh yang kedua ada Paul Freire. Paul Freire. Nah, Paul Freire itu dia orang Brasil ya. Ya, orang Brasil, filsuf dan tokoh pendidikan Brasil yang terkemuka yang menggagas pedagogi kritis dan pendidikan membebaskan pemikirannya. Itu ya. Itu. Freire mengkritik model pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank sih kayak mana ya? Bank itu kan tempat penyimpanan. Artinya apa? Artinya si guru atau ya pendidik dalam ini bertindak sebagai penabung, dan siswa dianggap banknya. Jadi guru menabung pengetahuan dalam pemikiran atau dalam otak muridnya. Jadi mungkin kalau secara sederhana gayanya bergaya penceramah gitu. Jadi tidak interaktif antara pendidik dan dan siswanya gitu. Sekali lagi, Freire mengkritik model pendidikan gaya bank di mana mahasiswa diposisikan cenderung pasif dan monoton ketika diajak berdiskusi. Dosen lebih banyak memberikan ceramah, di sini. Dosen jadi lebih banyak memberikan ceramah dan pengajaran terkait materi perkuliahan di ruang kelas, sehingga Freire menawarkan pendekatan dialogis yang membebaskan, mengajak mahasiswa menjadi subjek aktif dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Ya, tapi untuk kali ini di kampus-kampus
mungkin teori Paul Pren ini udah berlaku, udah berjalan ya. Nah, kalau di kampung-kampung, di pesantren mungkin masih lebih cenderung ke gaya ceramah gitu. Gaya ceramah, atau mungkin disebut di sini adalah pendidikan model bank. Meskipun ya berangsur-angsur, sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai ada transformasi, ada pergeseran ya ke arah apa yang diharapkan oleh atau yang dikritisi oleh Paul Freire itu. Kita lanjut ya teman-teman. Teori utama, ini udah mau 20 menit ya. Teori utama sosial pendidikan. Mungkin karena waktu yang kurang mencukupi ya, udah terlalu lama nih, 20 menit lebih nih. Pada kesempatan lain kali kita akan lanjut lagi untuk menyampaikan materi ini. Untuk kali ini mungkin dari saya dicukupkan sekian saja dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, terutama kelompok saya ya, kelompok 2, dan juga terutama kepada Bapak dosen. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.